Halo, perkenalkan, saya Fikri Rosyadi dan hari ini saya akan mempresentasikan strategi komunikasi pemasaran untuk salah satu UMKM yaitu Alam Store, sebuah distro dan jasa sablon custom yang lahir dari Soe, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur sejak Februari 2025. Judul presentasi saya adalah membangun kesadaran merek dan mengubah persepsi fashion di tengah keterbatasan ekonomi lokal. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu profil bisnis Agam Store. Sebelum masuk ke strategi, saya mau kenalin dulu bisnisnya nih. Agam Store bergerak di bidang fashion, distro, dan jasa sablon custom. Produk dan bahan sablonnya didatangkan langsung dari produsen tangan pertama di Bandung dan Jakarta. Jadi rantai distribusinya lebih pendek dari toko-toko lain di daerah. Target pasarnya adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda di wilayah Soe. Untuk promosi, Alamstore paling mengandalkan word of mouth, didukung oleh dari Instagram dan TikTok. Dari sisi harga, produk distro dibanderol 100.000 sampai dengan 375.000. Sementara jasa sablon mulai dari 15.000 saja. Dan yang menarik, sistem keuangannya sudah digital, bukan manual lagi. Jadi manajemennya sudah cukup tertata untuk ukuran usaha yang baru berjalan 1 tahun. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tantangannya, yaitu ada ekonomi lokal versus dengan gaya hidup. Yang pertama, eh, kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang belum stabil membuat masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pangan dibanding kebutuhan gaya hidup seperti fashion. Kedua, karena bisnis ini masih baru, brand awareness-nya masih rendah. Artinya, strategi komunikasi pemasarannya tidak berhenti di jualan produk saja, tapi harus mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap fashion itu sendiri. Dan itu yang akan saya bahas di tahap 1 nanti. Oke, sekarang kita masuk ke tahap 1. Di tahap 1 ini saya ada kita memiliki 2 poin yaitu fondasi dan identitas yang mencakup brand archetype dan perception engineering. Seperti kata Elon Musk, brand is just a perception and perception will match reality over time. Nah, persepsi itulah yang akan kita bentuk lewat dua kerangka berikut. Nah, selanjutnya ini ada brand archetype-nya, yaitu ada the rebel dan the outlaw. Archetype merek yang saya pilih untuk Agam Store adalah the rebel atau the outlaw. Goalnya adalah mendorong audiens untuk berani keluar dari batasan, dari anggapan bahwa produk fashion berkualitas hanya bisa didapatkan di kota besar. Solusinya, Agam Store memutus rantai distribusi panjang supaya harga bisa lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Dan dari sisi type atau karakter komunikasinya, Agam Store tampil berani, jujur, anti mainstream, dan berpihak pada lokal. Kenapa ini relevan? Karena pelajar dan pekerja muda di Soe sedang berada di fase pencarian identitas. Jadi Agam Store nggak diposisikan sebagai toko biasa, tapi sebagai gerakan yang menjual keberanian untuk tampil beda tanpa harus kaya. Selanjutnya, ada perception engineering. Setelah archetype-nya jelas, saya merancang 3 pilar persepsi, yaitu think, feel, and talk. Secara think, saya ingin masyarakat berpikir bahwa Agam Store adalah bukti fashion kekinian bisa hadir di Soe dengan harga yang masuk akal. Secara feel, saya ingin mereka merasa bangga memakai produk toko lokal sendiri. Dan secara talk, saya ingin mereka bilang ke teman-temannya bahwa barang di Agam Store update seperti di kota besar, tapi harganya jauh lebih murah dibanding daerah-daerah sekitar. Taktik psikologis di baliknya menggunakan prinsip kognitif aktivitif kuantitatif atau hierarchy effect think feel talk, di mana persepsi rasional membentuk sikap emosional yang akhirnya mendorong konsumen mempromosikan merek ini secara sukarela lewat word of mouth. Lalu selanjutnya ada tahap 2, yaitu strategi pesan dan kreativitas, mulai dari value perception
copywriting, sampai ide konten viralnya. Oke, kita masuk. Yaitu yang pertama ada value perception Agam Store. Untuk menjustifikasi kenapa Agam Store layak dipilih, saya pakai model value proportion, yaitu quality, service, excellence, price, and speed. Dari sisi quality, bahan dan hasil sablonnya setara distro kota besar karena sourcing langsung dari produsen tangan pertama. Dari sisi price, harganya jauh lebih terjangkau karena rantai distribusinya dipangkas, dan dari sisi speed serta servis, produknya tersedia langsung di SOE, bisa dicek dan dicoba di tempat tanpa perlu menunggu pesanan lain berminggu-minggu. Lalu selanjutnya ada copywriting, yaitu the hook. Untuk pesanan utamanya, saya pakai framework PES, Problem, Agitate, Solution. Problemnya, susah nemu baju kece di SOE tanpa harus pesan online dan berminggu-minggu. Agitate-nya, kalau salah ukuran dan ongkirnya mahal, duit susah payah dikumpulin jadi kebuang sia-sia. Dan solusinya, Agam Store hadir sebagai jawabannya. Dari situ lahirlah headline utamanya. Nggak perlu ke Jawa buat tampil keren, Agam Store bawa Bandung dan Jakarta langsung ke SOE. Dengan call to action, yuk mampir dan buktikan sendiri. Cek katalog terbaru kami di Instagram dan TikTok @agamstore. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita punya strategi konten viral. Untuk strategi kontennya, saya rancang satu video pendek berjudul Mana yang Lebih Mahal. Konsepnya itu sederhana, dua kaos dengan desain mirip diperlihatkan berdampingan, satu dari merek ternama yang mahal, satu lagi produk Agam Store yang harganya jauh lebih terjangkau. Warga SOE diminta menebak mana yang lebih mahal dan hasilnya sering tertukar. Ini yang disebut elemen kontroversi sehat. Menentang anggapan umum bahwa harga mahal pasti lebih berkualitas. Cara edukatif dan menghibur tanpa menjatuhkan pihak manapun. Formatnya bikin orang penasaran biar nonton sampai akhir video dan gampang buat dibagikan ke teman-temannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap 3, yaitu the pitch, di mana saya akan merangkum semuanya dalam bentuk elevator pitch. Nah, di sini saya udah punya kerangka dan poin kunci untuk elevator pitch itu. Jadi sebelum masuk ke pitch-nya langsung, saya susun dulu kerangkanya pakai 4 pertanyaan kunci elevator pitch, yaitu siapa Agam Store, apa yang mereka lakukan, apa yang membuat mereka unik, dan bagaimana caranya, serta siapa yang terdampak dari Agam Store ini. Singkatnya, Agam Store adalah distro dan jasa sablon custom lokal asal SOE yang menghadirkan produk kekinian langsung dari Bandung dan Jakarta, dengan keunikan memutus rantai distribusi supaya harga lebih terjangkau. Dan ini berdampak langsung bagi pelajar dan pekerja muda SOE yang ingin tampil terpercaya diri tanpa harus mahal. Unique selling point proportionnya, fashion kualitas kota besar, harga bersahabat, langsung dari dan untuk SOE. Nah, sekarang kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dan proyeksi strategis. Jadi itulah strategi komunikasi pemasaran yang saya rancang untuk Agam Store, menggabungkan brand archetype, durable atau outlaw, dengan perception engineering untuk mengubah keterbatasan ekonomi daerah menjadi peluang membangun kebanggaan dan identitas lokal. Kedepannya, Agam Store juga berencana mengembangkan website resmi untuk memperluas jangkauan pasar di luar SOE. Terima kasih. Nah, kayaknya sekarang kita masuk ke elevator pitch. Halo, perkenalkan, saya dari Agam Store, distro dan jasa sablon custom yang lahir langsung dari SOE Timur Tengah Selatan. Kami sadar banyak anak muda di sini ingin tampil percaya diri dengan fashion kekinian, tapi terbentur dua masalah besar. Barang keren susah didapat di daerah, dan kalaupun ada, harganya jauh di luar jangkauan. Disinilah Agam Store hadir. Kami memutus rantai distribusi panjang dengan mengambil produk langsung dari Bandung dan Jakarta, hingga kualitas kota besar bisa dinikmati anak SOE dengan harga yang jauh lebih masuk akal.
Kami bukan sekedar toko baju, kami adalah gerakan yang membuktikan bahwa keterbatasan daerah bukan alasan untuk tidak bisa tampil maksimal. Agam Store berani tampil beda tanpa harus mahal.